Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan dari proyek akhir saya yang berjudul Smart Light dan Smart Barrier berbasis sensor gerak pada jalur kereta api. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Umi Rahmawati dengan NIM 67021700091. Pembimbing satu saya adalah Bu Gita dan pembimbing dua saya adalah Bu Lisda. Kemudian saya mengambil latar belakang untuk proyek akhir ini adalah pintu perlintasan kereta api saat ini masih manual dengan cara ditutup menggunakan tombol yang akan dipencet oleh petugas posnya sendiri. Kemudian untuk memudahkan masalah ini, maka saya membuat sistem Smart Light dan Smart Barrier berbasis sensor gerak pada jalur kereta api yang bertujuan untuk lebih memudahkan masinis kereta api pada jalur kereta yang gelap dan memudahkan petugas palang kereta api. Kemudian tujuan saya di sini ada 3, yaitu 1. Membuat sistem monitoring posisi kereta api. Yang kedua, membuat sistem penyalaan lampu otomatis pada jalur kereta api. Dan yang ketiga adalah membuat sistem buka tutup palang pintu kereta api secara otomatis. Rumusan masalahnya pun ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menentukan posisi kereta api. Yang kedua, bagaimana cara penyalaan lampu pada jalur kereta api. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuka tutup palang pintu kereta api ini. Kemudian batasan masalahnya pun ada 5. Yang pertama adalah perangkat ini hanya sebatas prototipe, jadi tidak langsung diuji pada jalur kereta api yang aslinya. Yang kedua, pemasangan lampu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, panjang kereta api yang telah ditentukan, jadi tidak bisa asal kita memasang kereta apinya. Yang keempat, pemasangan sensor gerak juga telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah terjadinya delay saat pengiriman data dari microcontroller ke web hosting. Kemudian, alat yang saya gunakan di sini terbagi 2, yaitu adalah hardware dan software. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hardware. Saya menggunakan 8 komponen. Yang pertama adalah LED strip untuk penerangannya. Yang kedua adalah sensor geraknya, dan saya di sini menggunakan sensor ultrasonic. Yang ketiga, saya menggunakan microcontroller, yaitu WiFi modul Node MCU ISP8266. Kenapa saya menggunakan WiFi modul? Karena data ini akan dikirim ke web hosting yang membutuhkan jaringan internet gitu. Nah, terus yang keempat ada relay untuk menonaktifkan lampu LED strip ini. Yang kelima adalah modul pembagi tegangan yang saya gunakan adalah modul step down yang nantinya akan dipakai untuk membagi tegangan dari adaptor untuk LED strip dan untuk microcontrollernya. Yang keenam adalah power supply, dan di sini saya menggunakan adaptor. Yang ketujuh adalah motor servo yang digunakan untuk membuka tutup palang pintu kereta api. Yang terakhir adalah saya menggunakan kereta api mainan. Lalu di softwarenya saya menggunakan Arduino IDE untuk memprogram microcontrollernya. Yang kedua, saya menggunakan Sublime Text untuk membuat tampilan websitenya. Dan yang terakhir, saya membuat web hosting karena ini akan digunakan secara publik, jadi bisa dibuka di mana saja, jadi harus di hosting begitu. Kemudian saya juga menggunakan database, dan database yang saya gunakan adalah phpMyAdmin yang tentunya sudah disambungkan oleh web hosting yang tadi yang saya gunakan itu. Kemudian lanjut ke perancangan sistem. Perancangan sistem pada saat ini adalah sederhana.
Nah, alat smart light dan smart barrier yang akan dirancang dengan menggunakan lampu LED dan palang pintu kereta api ini secara minimalis. Nah, lampu LED dengan ukuran kurang lebih 5 cm akan dipasangkan pada jalur kereta api kecil dan palang pintu kereta api. Begitu pula sensor ultrasonik yang akan dipasangkan 5 cm sebelum lampu dan 5 cm sebelum dan sesudah palang pintu kereta api ini. Setelah terlewatnya kereta api, maka modul Wi-Fi ESP8266 ini akan segera mengirimkan data kepada user pengguna web hosting dengan domain keretaapi-akhir.com. Kemudian perancangannya adalah dimulai dari start, yaitu yang dimaksud dari start ini adalah semua komponennya telah menyala. Kemudian ketika kereta api lewat, sensor ultrasonik ini mendeteksi. Kemudian gerakan dari sensor ultrasonik ini dikirimkan ke microcontroller node MCU. Kemudian dari node MCU ini mengirim data ke web hosting. Nah, dari web hosting ini lalu kembali lagi ke node MCU ESP8266 ini menerima data dari sensor ultrasonik. Ketika sudah mengirimkan data diproses oleh node MCU, kemudian LED-nya mulai menyala dan palang pintu membuka atau menutup. Proses ini berulang-ulang jika kereta api terus-menerus melewati sensor, dan ini akan terus berulang-ulang. Kemudian ini adalah tampilan alatnya. Di sini saya menggunakan handphone untuk hotspot karena membutuhkan jaringan internet yang stabil. Dan di sini juga karena saya menggunakan adaptor, jadi kondisinya harus terus mencolok, harus terus ada aliran listrik karena saya tidak menggunakan baterai. Kemudian ini adalah tampilan web hostingnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada sensor 1 membuka palang, sensor 2 menutup palang, sensor 3 dan 4 itu adalah lampu. Yang sebenarnya di sensor 1 dan 2 pun terdapat lampu. Cuman karena fungsi utamanya ini adalah untuk membuka dan menutup palang. Kemudian ada tabel real time yang isinya adalah waktu yang telah waktu real time, waktu sebenarnya yang dilewati oleh kereta api dan dikirim langsung oleh node MCU yang telah menerima gerakan dari sensor ultrasonik ini. Kemudian sebelahnya itu ada tabel sensor. Itu adalah informasi terkait sensor berapakah yang telah mengirimkan data ke node MCU ini, yang telah menerima gerakan dari kereta api ini. Web hosting ini bisa diakses dengan domain keretaapi-akhir.com. Kemudian kita berlanjut ke database. Database yang saya rancang ini adalah database dari PHPMyAdmin sendiri. Saya membuat 5 tabel. Saya menggunakan 5 tabel. Yang pertama adalah sensor 1, yang kedua sensor 2, yang ketiga sensor 3, yang keempat sensor 4. Karena saya menggunakan 4 sensor, jadi saya sengaja membuat satu persatu tabel untuk sensornya. Kemudian di terakhir saya menggunakan sensor total. Nah, si sensor total ini yang akhirnya akan mengambil semua data dari sensor 1 hingga sensor 4. Nah, jadi ditotalkanlah di sensor total ini yang akan nantinya ditampilkan di web hosting. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Masih banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.